Assalamualaikum, selamat sore Bu Putri. Waalaikumsalam, selamat sore juga Pak Hasan. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Pak. Pak Hasan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Katanya Bu Putri ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan begitu ya Bu? Iya nih Pak, mohon maaf dan terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Ya, tidak apa-apa Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih Bu? Ini jadi begini Pak, ini terkait dengan motivasi belajar siswa saya di kelas. Saya berharap bisa mendapatkan ide atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya. Apa yang menjadi permasalahan bagi Bu Putri? Gini Pak, dalam pembelajaran itu ada beberapa kelas siswanya itu kurang semangat atau tidak antusias gitu dalam belajar. Lebih senang berada di luar kelas. Artinya di luar kelas ini bukan senang belajar di luar kelas ya Pak. Ini berada di luar kelas itu membolos gitu, tidak masuk kelas. Terus ada yang sering ngantuk dan pasif gitu Pak di kelas. Membolos ya. Baik Bu. Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan perbincangan kita sore ini Bu. Apa yang kira-kira apa yang Ibu Putri harapkan setelah perbincangan kita pada sore ini? Tujuan utama saya itu adalah untuk menemukan cara yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas saya, Pak. Iya. Menurut Bu Putri, ciri-ciri siswa yang motivasinya atau semangat belajarnya tinggi itu bagaimana? Gimana ya Pak ya? Menurut saya itu ya ciri-ciri siswa dengan semangat belajar tinggi ya rajin belajar, rajin masuk ke sekolah, kemudian tekun dan bersungguh-sungguh mengerjakan tugas, bukan hanya mengerjakan seadanya atau mencontoh pekerjaan teman gitu. Kemudian aktif dalam pembelajaran, menyimak pelajaran dengan semangat dan berbinar-binar gitu Pak. Iya, luar biasa sekali Bu Putri ini. Apakah ada faktor tertentu yang menurut Ibu untuk mempengaruhi kurangnya motivasi mereka? Menurut saya, dan ini juga berdasar informasi selama saya berkomunikasi atau mengobservasi mereka ya, mereka itu kurang motivasi belajar. Yang pertama mungkin karena lingkungan. Jadi kondisi ekonomi keluarga yang rendah, mungkin broken home, dan menjadi salah satu faktor siswa ini kurang perhatian dan dukungan dari orang tua dalam belajar. Terus dalam memenuhi sarana belajar dan keberlanjutan pendidikannya. Jadi siswa merasa buat apa belajar sungguh-sungguh, toh nanti juga merantau, soalnya toh nanti juga jadi pekerja kasar. Banyak siswa yang merasa bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah tidak akan berguna dalam kehidupan mereka kelak. Hal itu yang menyebabkan mereka kehilangan minat dan motivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Oh, begitu ceritanya. Iya. Jadi menurut Bu Putri, faktor lingkungan adalah faktor yang kuat untuk mempengaruhi semangat atau motivasi belajar mereka ya? Menurut saya iya Pak. Menurut Bu Putri, apa sih tantangan Bu Putri dalam menangani masalah ini? Menurut saya tantangannya yaitu mensinergikan antara sekolah dan keluarga. Jadi untuk sama-sama kita bekerja sama memberi dukungan yang optimal kepada siswa gitu ya dalam proses belajar mereka. Hal ini tentu butuh proses ya Pak ya dan tahapan. Iya. Menurut Bu Putri, apa yang bisa dilakukan Bu Putri dalam waktu dekat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa?
Menurut saya ya, hal yang mungkin bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu menyediakan, mungkin memfasilitasi kondisi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, dengan harapan siswa itu dapat merasa nyaman dan dapat menumbuhkan semangat belajar mereka. Saya akan mencoba mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata mungkin. Kemudian saya juga harus lebih peka terhadap siswa yang membutuhkan bantuan, misal kurang paham dalam pembelajaran atau siswa yang mempunyai masalah, agar bisa membimbing dan memberi dukungan. Jadi akan siswa itu mendapat tempat didengarkan, mendapat perhatian gitu Pak. Luar biasa sekali nih Bu Putri ini. Memang betul-betul guru yang diidamkan banyak orang ini Bu Putri. Amin. Nah, lalu kira-kira kapan Bu Putri akan memulai rencana tersebut? Sesegera mungkin Pak, mungkin dalam minggu ini saat kegiatan pembelajaran mulai aktif. Sekarang karena masih MPLS ya Pak, kalau di sekolah saya ini sampai Sabtu masih murid baru ini ada kegiatan pengukuhan pramuka. Jadi Senin sampai Sabtu itu masih ada kegiatan penerimaan siswa baru gitu Pak. Baik. Memang di semua sekolah kalau memasuki tahun ajaran baru ini ada kegiatan MPLS ya Bu. Iya. Baik. Siapa yang bisa membantu Ibu Putri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Menurut saya akan meminta masukan dan dukungan dari pihak sekolah, ya tentunya mungkin dari teman sejawat, kepala sekolah, dan penentu kebijakan lain lah di sekolah. Kemudian juga tentunya keluarga. Jadi pihak sekolah dan keluarga untuk bersinergi dan memberikan dukungan serta dorongan kepada siswa, agar siswa ini memiliki kesadaran untuk mengelola motivasi belajar mereka sendiri. Dan harus ada motivasi intrinsik begitu Pak, seperti yang kita pelajari kemarin. Iya betul sekali Bu. Jadi harus ada dukungan penuh berarti ya. Kemudian nih Bu, apa yang nanti Ibu akan lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya saya harus konsisten Pak dalam belajar. Kemudian mencoba dan mengusahakan berbagai cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya akan mulai dengan merancang mungkin satu sesi pembelajaran yang lebih interaktif untuk minggu depan dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian selalu memberikan ruang dan perhatian bagi siswa yang mengalami kesulitan atau masalah, agar siswa itu merasa nyaman dan lebih fokus dalam belajar gitu Pak. Luar biasa sekali Bu Putri ini. Siapa yang dapat membantu atau mendukung dalam proses ini Bu? Mungkin saya akan meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan terhadap rencana pembelajaran saya. Guru yang lebih berpengalaman mungkin yang sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menarik, dan berkolaborasi dalam beberapa kegiatan. Bagus sekali ternyata ini. Keinginan-keinginan Ibu ini sangat luar biasa sekali. Apakah ada hal lain yang perlu kita bahas atau rencanakan sebelum kita akhiri sesi ini Bu? Saya rasa cukup sih Pak untuk saat ini. Saya itu sudah merasa lebih siap untuk mencoba langkah-langkah ini. Saya merasa lega sudah bisa bercerita dan berbagi dengan Pak Hasan. Iya Bu. Ya Bu Putri, kalau begitu terima kasih atas partisipasi Ibu. Saya yakin sampean akan melihat perubahan positif. Kita bisa menjadwalkan sesi lanjutan ya Bu, untuk meninjau kemajuan Ibu. Semoga Bu Putri berhasil ya. Semangat. Semoga berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Hasan. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan yang sebentar ini membawa manfaat yang besar ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.